Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi. Hari ini Ibu akan menerangkan tentang penginderaan jauh atau remote sensing. Pengertian penginderaan jauh disingkat inderaja atau remote sensing, yaitu suatu pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh, misal pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Contoh penginderaan jauh yaitu satelit pengamatan bumi, cuaca, memonitor janin dengan ultrasonik, dan wahana luar angkasa yang memantau planet dan dari orbit. Manfaat penginderaan jauh atau inderaja yaitu pengelolaan dan analisis data citra satelit, foto udara, foto small udara, pengamat pasang surut air laut dan gelombang laut, dan sebagainya. Komponen-komponen penginderaan jauh antara lain: 1. Sumber tenaga. Apa itu sumber tenaga? Dia bersifat pasif, yaitu tenaga yang dipakai adalah tenaga elektromagnetik yang berasal dari sinar matahari. Sedangkan sistem aktif tenaga yang digunakan adalah tenaga buatan berupa gelombang mikro. Tenaga ini mengenai objek di permukaan bumi yang kemudian dipantulkan ke sensor. Fungsi tenaga dalam penginderaan jauh adalah menyinari objek permukaan bumi dan memantulkannya sensor. Yang kedua, atmosfer. Apa itu atmosfer? Yaitu molekul-molekul gas yang terdapat di dalam atmosfer dapat menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Dalam inderaja, jendela atmosfer adalah bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Keadaan di atmosfer dapat menjadi penghalang pancaran sumber tenaga yang mencapai ke permukaan bumi. Kondisi cuaca yang berawan menyebabkan sumber tidak dapat mencapai permukaan bumi. Hamburan dapat Yang ketiga, objek. Apa itu objek? Objek yang mempunyai daya pantul tinggi akan terlihat cerah pada citra. Sedangkan objek berdaya pantul rendah akan terlihat gelap pada citra. Interaksi antara tenaga dan objek memiliki 3 ciri. Yang pertama, ciri spektral, 2 ciri spasial, dan yang ketiga, ciri temporal. Keempat, yaitu sensor. Apa itu sensor? Sensor merupakan alat memantau yang dipasang pada wahana, baik pesawat maupun satelit, berfungsi sebagai menerima atau merekam objek yang diteliti. Terdapat 2 jenis sensor, yaitu sensor fotografik dan sensor elektronik. Yang kelima, wahana. Apa itu wahana? Wahana adalah kendaraan atau media yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan inderaja. Saat menerkam objek, wahana bisa ditempatkan di atas permukaan bumi atau luar angkasa. Contohnya, satelit, drone, balon udara, dan pesawat khusus inderaja. Keenam, perolehan data. Ada 2 jenis data yang diperoleh dari inderaja, yaitu data manual didapatkan melalui interpretasi citra. Guna melakukan interpretasi citra secara manual, diperlukan alat bantu stereoskop. Stereoskop dapat digunakan untuk melihat objek dalam bentuk 3 dimensi dan data numerik digital. Diperoleh melalui penggunaan perangkat lunak khusus penginderaan jauh yang diterapkan pada komputer. Yang ketujuh, penggunaan data. Pengguna data merupakan komponen akhir yang penting dalam sistem inderaja, yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil inderaja. Jika tidak ada pengguna, data inderaja tidak dapat punya manfaat. Data inderaja dapat dipakai di bidang militer, bidang kependudukan, bidang pemetaan, serta bidang meteorologi dan klimatologi. Nah, itulah pembahasan kita hari ini tentang inderaja atau penginderaan jarak jauh. Semoga anak-anakku dapat mengerti apa yang tadi Ibu berikan pengertian-pengertian tentang inderaja. Untuk selanjutnya, insya Allah Ibu akan memberikan tentang manfaat dari inderaja dan kita akan melakukan kegiatan secara langsung dalam prakteknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
stop. Nah, setelah ini gimana Bu Dian? Terus ditutup, kemudian mau simpannya Bu Dian. Tutup dulu ya, tutup, close.